dikarenakan kezaliman sesama manusia yang tampaknya tidak kunjung puas melihat darah tertumpah melalui tangan-tangan jahat mereka dengan menggunakan senjata-senjata teknologi mutakhir yang sekali menewaskan bisa ratusan orang, ribuan orang, seperti yang sedang terjadi dan masih terjadi di Ardul Mubarakah, di bumi yang Allah berkahi, bumi Syam, khususnya Palestina, dan lebih khusus lagi di Gaza. Begitu pula agak ke selatan, di negeri yang bernama Sudan, yang berasal dari kata sauda yang artinya hitam. Memang orang-orang di sana kulitnya hitam. Mereka mengalami genosida pula, pembantaian yang sangat keji berlangsung di sana. Anak-anak dikumpulkan, ditarik, diseret dari rumahnya, disaksikan ayah ibunya, lalu digali lubang di tanah, lalu mereka disuruh duduk di dalam tanah itu, lalu ditutup dengan tanah, dikubur hidup-hidup di hadapan ayah ibunya. Saudara sekalian rahimakumullah, semua perkara-perkara yang sedang berlangsung sekarang ini bagi seorang mukmin menyadarkan dirinya, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan begitu banyak hadis mengenai alamatus saah, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan betapapun dahsyatnya bencana-bencana yang terjadi sekarang ini, kita orang beriman harus tetap meyakini firman Allah Ta'ala yang menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada kaum yang bertakwa. Karenanya mari kita simak sebuah ayat yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita jumpai bahasa kitabullah Al-Quran, bahasa Allah Ta'ala tentang perkara-perkara yang menimpa umat manusia, itu bahasa yang lengkap. Allah ketika masalah-masalah seperti ini muncul, tidak hanya mempersalahkan mereka-mereka yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya wewenang, alias para pemimpin, para penguasa. Tapi juga Allah Ta'ala menggambarkan bahwa rakyat yang dipimpin pada dasarnya punya andil juga, sehingga datangnya berbagai bencana itu. Ketika Allah berbicara tentang para umara, orang-orang yang berkuasa, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini sudah barang tentu membicarakan para pemimpin yang istimewa, yaitu para pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemimpin yang beriman digambarkan Allah sebagai para pemimpin yang memberi petunjuk kepada masyarakat yang dia pimpin berdasarkan perintah Allah. Dan mereka dalam melakukannya penuh kesabaran.
Bahkan mereka melakukannya dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Tapi pertanyaannya hari ini, bagaimanakah para pemimpin negeri-negeri di dunia modern sekarang ini? Kami teringat sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringkas perjalanan umat Islam sejak awal Nabi diutus sampai umur umat Islam berakhir kelak nanti. Kemudian terjadilah peristiwa dahsyat kiamat yang berarti dunia tutup buku. Kesimpulannya, kata Nabi, dalam konteks kepemimpinan, pemerintahan, ada 5 bahagian perjalanan umat Islam. Bagian pertama, kata Nabi, adalah pemerintahan kenabian. Itu pemerintahan terbaik, karena yang langsung memimpin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, jenis pemerintahan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara-cara Nabi memimpin. Itulah kepemimpinan para sahabat-sahabat istimewa yang sudah dijanjikan kabar gembira akan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu, kata Nabi, datang pemerintahan mulkan 'adhan, raja-raja yang menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Apa bedanya dengan pemerintahan sebelumnya yang juga merupakan pemerintahan yang baik, Khulafaur Rasyidin? Bedanya, di masa raja-raja Islam yang memimpin, pergantian kepemimpinan sudah menggunakan cara kerajaan waris mewarisi. Sementara dalam zaman Khulafaur Rasyidin, wafat seorang khalifah bukan berarti anaknya yang menggantikan, tetapi ada Dewan Syuro yang membahas siapa sepatutnya menggantikannya. Musyawarah untuk mufakat mencari yang terbaik. Tapi di zaman raja-raja Islam, dia menjadi pemimpin, dia sudah menunjuk putra mahkotanya. Tapi masih banyak kebaikannya. Kenapa? Karena dia masih memimpin dengan Quran dan Sunnah. Dan dalam sejarah Islam, pemerintahan raja-raja menggigit ini berlangsung paling lama, Pak. Sejak tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Masya Allah, 1302 tahun. Silih berganti kerajaan Islam jatuh bangun. Sudah berlalu. Berlalu tahun 1342 Hijriah yang bersesuaian dengan tahun 1924 Masehi. Berarti sudah 101 tahun yang lalu. Terus kata Nabi, datang pemerintahan jenis yang keempat. Namanya mulkan jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan saudaraku rahimakumullah, welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita, saya, Anda, kita semua nih Pak, sedang menjalani masa itu. Dan kalau kita dengar namanya saja Pak, dibandingkan nama pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, ini pemerintahan yang paling gak enak didengar namanya. Penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi kalau saudara sekalian merasakan, kok sepertinya sejak saya lahir nggak ada pemimpin yang menyenangkan, yang memuaskan, yang memperhatikan rakyat. Ya karena Nabi sudah bilang, ini masa di mana yang jadi pemimpin itu adalah mulkan jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak, Pak. Dan kehendaknya itu tidak berarti sejalan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, tidak. Karenanya di hadis yang lain, Nabi bahkan menjelaskan, awal urusan agama ini an-nubuwah, kenabian yang diwarnai dengan rahmat Allah. Sesudah itu al-khilafah, kekhalifahan yang diwarnai dengan rahmat Allah. Sesudah itu al-muluk, raja-raja yang dinaungi dengan rahmat Allah. Tapi sesudah itu kata Nabi, yatakadamuna kama takadamuna al-hamir. Kalian akan menyaksikan manusia memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan laksana keledai bertengkar. Nabi menggunakan istilah keledai, Pak. Keledai itu hewan yang biasanya menjadi simbol apa, Pak?
simbol kedunguan, kebodohan, ya. Jadi kalau merekanya saja sudah disebut oleh Nabi seperti keledai bertengkar, bagaimana lagi yang membela keledainya? Tapi alhamdulillah, Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa bagian pemerintahan raja-raja penguasa yang memaksakan kehendak ini bukan bagian terakhir perjalanan kita, Pak. Masih ada bagian kelima nanti. Dan bagian kelima nanti, kata Nabi, nama jenis pemerintahannya sama dengan nama jenis pemerintahan bagian kedua. Apa namanya? Khilafatun ala minhajin nubuwah. Kekhalifahannya mengikuti cara-cara kenabian. Tapi kita belum sampai ke sana, Pak. Kita masih berada di era para keledai bertengkar, ya. Dan ini saya tidak bicara dalam konteks yang tertentu, tidak. Bukan saja di sebuah negeri tertentu, tidak. Di semua negeri hari ini begitu, Pak. Anda silahkan lihat ke dunia barat. Di Amerika sekarang sedang terjadi pertentangan di antara masyarakat. Kenapa? Karena sudah mulai banyak yang sadar. Pemerintahan Presiden Donald Trump yang sekarang berkuasa ternyata bukan pemerintahan yang mempedulikan America first, Amerika nomor satu. Tapi dia mempedulikan Israel first, Israel nomor satu. Dan ini rakyat Amerika mulai sadar, ini nggak benar ini. Masa iya kita punya presiden lebih mengutamakan negara lain daripada negara kita sendiri? Sehingga uang pajak rakyat yang jumlahnya sampai jutaan dolar, Pak, dikirimnya ke Israel. Untuk apa? Membantai anak-anak Gaza. Jadi bukan hanya di negeri tertentu, Pak. Ya. Di negeri-negeri Arab kan banyak rakyatnya yang sudah geram dengan penguasanya. Kenapa? Ya karena penguasanya tidak mencerminkan penguasa yang peduli dengan saudara seimannya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itu dari sudut pemimpinnya. Lalu dari sudut rakyatnya apa problemanya? Problemanya adalah rakyat secara umum juga tidak menjalankan syarat turunnya keberkahan dari langit dan keluar dari bumi. Apa tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya keberkahan yang banyak tumpah dari langit dan keluar dari bumi. Tapi problemanya kebanyakan rakyat kita saat ini abai dengan keimanan, abai dengan ketakwaan. Dan kita nggak bicara di tempat yang sudah jelas banyak mungkarnya, Pak, di diskotek, ya, di nightclub, tidak. Kita bicara di pesantren sendiri banyak masalah. Ya, kita nggak usah menyembunyikan, memang itu realita. Kok bisa acara ceritanya mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tapi acaranya menampilkan perempuan menari-nari tanpa pakaian yang pantas? Ya. Jadi bagaimana akan datang keberkahan dari Allah Ta'ala? Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau ada yang berpikir begini, Ustadz, saya mah yang penting taat saja sama pemimpin. Kalau memang ternyata ngawur perintahnya pemimpin, ya biar pemimpinnya nanti yang menanggung dosanya. Yang penting saya taat sama pemimpin. Oh, siapa bilang begitu jalan ceritanya? Mari kita simak firman Allah Ta'ala. Yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika wajah muka penghuni neraka dibolak-balikan oleh Allah di neraka, mereka akan berkata, wahai sekiranya dahulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ayat ini jika berdiri sendiri, Pak, memberikan pelajaran berharga buat kita. Apa itu? Orang akan menjadi penghuni neraka jika hidupnya di dunia tidak peduli untuk taat pada Allah dan tidak peduli taat pada Rasul. Ya, begitu kan? Tapi ada lanjutannya. Allah tidak ingin kita hanya mengambil itu satu kesimpulan. Ada lanjutannya di ayat berikutnya. Apa? Allah berfirman, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا.
Dan mereka, penghuni neraka itu berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, para ulama kami, yang ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Jadi nggak taat pada Allah dan Rasulnya bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Begitu saja taat pada pemimpin yang model nggak karuan ini. Begitu saja taat pada ulama-ulama yang ternyata bukan ulama khair. Karena ulama dalam Islam itu ada dua, Pak. Ada ulama khair, ulama yang baik, yang antara ilmu dan amalnya sejalan. Tapi ada ulama ulama yang buruk. Ilmunya banyak, tapi ketika dia beramal, bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Ya, jadi mereka ini tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Sebabnya apa? Taatnya kepada pemimpin yang ngawur, pembesar yang ngawur, ulama yang ngawur. Akhirnya di ayat 68, apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami, mantan ulama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ada gunanya mereka melaknat pada saat itu? Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka pun sudah di neraka. Jadi tidak bisa ada di antara kita dengan alasan, "Ustadz, saya mah yang penting taat aja sama pemimpin. Kalau pemimpinnya ngaco, ya kan biar dia nanti yang menanggung dosanya." Oh, siapa bilang? Ini bukti. Ayat ini menerangkan. Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, urusan bencana yang kita alami sekarang ini, memang ada urusan dengan yang punya kuasa, yang sedang memimpin, yang memberikan izin dikelolanya tambang dengan cara yang zalim. Ya, pohon-pohon dipotong begitu saja tanpa mempedulikan ekosistem. Tapi tidak, ini urusannya ada juga dengan rakyat, karena rakyat itu tidak peduli untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul. Karenanya ada lagi satu ayat yang terakhir kami bacakan, suratul Baqarah. Allah berfirman, "Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab." Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu nanti melihat ketika mereka menyaksikan azab di hari kiamat, bahwa kekuatan semuanya milik Allah belaka dan bahwasanya Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti, orang yang diikuti siapa Pak? Pemimpin. Jadi ketika para pemimpin berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti siapa? Rakyat. Dan mereka melihat azab. Dan ketika segala hubungan antara mereka sudah terputus, nggak ada hubungan lagi, ya pemimpin sendiri, rakyat sendiri. Ya, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti, rakyat kebanyakan, akan berkata, "Aduhai, sekiranya kami dapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari para pemimpin zalim itu, ya, sebagaimana hari ini mereka berlepas tangan dari kami." Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pertama kami tadi yang intinya ingin mengingatkan kita bahwa semua yang kita saksikan sekarang terjadi, Pak, tidak terlepas dari perilaku pemimpin penguasa dan perilaku rakyat. Ya. Karenanya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ketaatan akan Allah Ta'ala, ketaatan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka-mereka yang punya posisi kepemimpinan, hendaknya mereka menyadari bahwa kepemimpinan mereka akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala kelak nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dia pimpin. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dalam arti yang sebenar-benarnya. Dan itulah rahasianya mengapa seorang khatib Jumat setiap Jumat wajib dalam wasiatnya, tausiahnya, nasihatnya mengingatkan agar bertakwa. Karena apa? Karena takwa itulah bekal kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Dan kita semua harus punya cita-cita untuk menjemput bagian terakhir dari perjalanan pemerintahan umat ini, yaitu menjemput tegaknya kembali kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memimpin. Dan Nabi sudah menerangkan bahwa lokasi kepemimpinan itu di mana? Kelak nanti di Baitul Maqdis. Masya Allah. Itulah rahasianya kenapa kita harus peduli dengan apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Syam. Karena pada akhirnya nanti khilafah yang terakhir itu ibu kotanya di Baitul Maqdis. Ya. Walaupun sekarang kita nggak bisa membayangkan seperti apa itu nanti, tapi ini wajib kita imani. Karena apa? Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda kepada sahabat yang namanya Abdullah ibn Hawala, Ya ibn Hawala, idza ra'aita al-khilafata nazalat fi ardil muqaddasa. Wahai ibn Hawala, kalau engkau sudah menyaksikan khilafah itu turun di negeri tanah yang Allah sucikan, Baitul Maqdis, ya, niscaya engkau akan menyaksikan gempa-gempa, ya, peristiwa-peristiwa besar, ya, goncangan-goncangan, bencana. Ya, karena apa? Karena semakin tegaknya kejayaan Islam akan diuji oleh Allah siapa yang tetap mau berjuang sekalipun harus menghadapi berbagai bencana-bencana yang ada. Jadi marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap yakin bahwa di balik semua peristiwa ini ada kebaikannya. Inna ma'al usri yusran. Terjemahannya bukan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, bukan sesudah, Pak. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi pada saat yang sama kita sedang menghadapi kesulitan, sesungguhnya ada kemudahan yang Allah sediakan, cuma kita sudah sibuk dengan kesulitannya, jadi nggak punya kesanggupan melihat kemudahannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba beriman yang istiqamah sampai akhir hayat kita, sekalipun kita wafat nanti mungkin belum menyaksikan kejayaan Islam, belum menyaksikan tegaknya kepemimpinan umat dari Baitul Maqdis, tetapi kita harus punya cita-cita untuk menjadi bahagian dari mereka yang turut membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين
اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في غزة وفي السودان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة على أعدائك أعداء الدين اليهود الحاقدين الظالمين اللهم أطعم جائعا من أهل غزة والسودان اللهم آمن خائفا من أهل غزة والسودان اللهم اشفي مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم انصر إخواننا المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله في سوريا في إقامة الحكومة الإسلامية اللهم حرر مسجد الأقصى اللهم أعيد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أكرمنا بالصلاة في مسجد الأقصى قبل الممات اللهم اجعلنا من الذين يحررون مسجد الأقصى وبيت المقدس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر